Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, balik lagi ya. Aku tuh kali ini ingin bacain ya, azab pasangan yang selingkuh. Oke. Teman-teman, kita saat ini baca secara umum ya, general reading ya. Buat teman-teman yang ingin dibacakan secara personal, bisa lari ke Instagram aku di @masdooracle. Buat teman-teman juga yang baru bergabung dan belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dulu video aku ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku gitu ya. Teman-teman juga ya, aku doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap semangat ya, walaupun ya mungkin sedang berjuang dalam ya sulitnya hidup ini. Oke, lanjut. Kita akan langsung tarik beberapa kartu ya. Di sini aku melihat ya ada energi kamu nih yang terpaut di sini. Di sini ada energi yang terpaut adalah gambaran orang yang sudah kayak acuh tak acuh gitu. Gambaran seseorang yang sudah capek ya. Ini untuk yang mengalami, yang mungkin ya, bukan mungkin ya, tapi yang buat teman-teman yang mengalami ya. Kamu itu udah lakukan yang terbaik nih. Kamu udah nggak selingkuh gitu ya. Kamu udah lakukan apa ya, maksud aku tuh walaupun LDRan mungkin banyak yang datang say hello gitu ya, apalagi di zaman sekarang ya, suka banyak yang kayak ngechat dari Messenger, dari Instagram gitu, tapi nggak kamu hirauin gitu ya, kamu acuhkan. Tapi di sini terjadi ke pasanganmu ya. Terkadang hidup ini kayak gitu ya teman-teman ya, lucu. Mungkin kamu menganggap itu ada apa nih kok aku diselingkuhin, tapi sebenarnya teman-teman, itulah cara Tuhan untuk menunjukkan ya bahwa si dia ini nggak worth it gitu loh. Ya, dia itu nggak worth it untuk dipertahankan. Ini ada energi kamu yang terpaut adalah gambaran orang yang sudah kayak lelah, ya udah capek gitu. Mungkin sekali kamu ke gap ya, atau ketemu dia itu mungkin chattingan sama orang lain. Oke, masih sekali nih dibiarin, kamu maafin. Terulang lagi. Dan lagi, dan akhirnya udah capek, dan akhirnya udah ya. Kayak di sini kamu ngasih dua pilihan gitu ya. Aku lihat energi kamu yang udah capek dan lelah ya. Dan ini terpaut dan termakan di hati ya. Hati kamu tuh kayak udah nggak sanggup kayaknya Mas Do aku kalau dia terus-terusan gini gitu. Kamu kasih dua pilihan kepada dia. Kamu masih mau bersama aku kah? Atau udah mau nggak mau lagi sama aku gitu. Tapi di sini kamu udah lebih tepatnya udah nggak peduli. Karena udah terlalu capek dibohongi, udah terlalu capek ya kalau dia lakukan ini terus-menerus kepadamu. Ya. Ini masih energi kamu yang terpaut ya. Kita belum melihat azab si dia ya, tapi kita lihat dulu nih. Aku udah lihat kamu itu udah orang yang capek dan lelah ya. Cukuplah kamu udah capek mungkin mencari nafkah ya. Udah capek nih untuk mencari rezeki ya. Malah si pasangan yang kayak gini. Ya ini bisa aja mantan mungkin ya. Oke. Akhirnya apa di sini teman-teman? Baru mulai kelihatan nih. Di sini ada demun, pantulan ya. Ini terjadi sangat erat ya dan kuat kepada dia. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang jujur ya. Orang yang tidak main-main ya. Orang yang tidak melakukan hal yang tidak apa ya, tidak baik, lurus aja jalannya. Ya, ada orang yang ngajak selingkuh kamu tolak, ada yang ngajak kamu berbuat jahat kamu nggak mau gitu ya. Ini tadi diam-diam menghanyutkan gitu. Dan ini dilakukan oleh pasanganmu yang mencoba selingkuh kepadamu, jadinya apa? Dia terkena karma yang sangat dalam. Demun ini pantulan yang sangat dalam ya. Itu dibilang jangan main-main sama aku gitu. Karena apa? Di sini kamu terpaut juga dengan energi ya, ada energi leluhur yang aku lihat ya yang sangat kuat ya. Mungkin di sini bisa dibilang guardian angel kamu ya. Sehingga apa? Di sini dia terkena demun. Demun ini itu kayak intayan teman-teman. Ini bisa mungkin saat dia selingkuh ketahuan, ke gap ya. Kan malu banget tuh ya. Di mungkin diarak rame-rame atau enggak mungkin ketangkap Satpol PP gitu ya.
Jadi intinya di sini udah ke gap gitu teman-teman, dan nggak satu dua orang yang udah tahu, orang-orang udah tahu kisahnya dia ini. Ini termasuk azab ya teman-teman ya, demun ini. Kenapa? Karena dia sudah ketahuan ya. Ketahuan, orang banyak udah mulai tahu, oh ternyata gini sih sifat si dia. Oh ternyata pasangan si ini nih kayak gini ya, selingkuh ya gitu. Udah mulai ketahuan guys. Orang-orang di mana-mana udah mulai tahu, oh si Anu yang selingkuh gitu. Namanya udah tercoreng ya. Nah, di sini teman-teman rezekinya mulai tertutup ya. Kenapa? Karena itu tadi guys, namanya yang tercoreng, orang itu kayak malas berhubungan sama dia. Ya, apalagi di bidang pekerjaan, mungkin dia bisa dipecat. Apalagi di pekerjaan yang kayak di BUMN, PNS itu nggak bisa ya kalau main-main kayak gini ya. Ketahuan perselingkuhan kayak gini, waduh, itu resikonya berat ya. Udah mulai kebuka nih tabir-tabir azabnya gitu teman-teman. Sebenarnya kita bukan untuk menjadi orang yang menghakimi atau menjadi orang yang mengejudge ya, tapi dia sendiri yang lakukan gitu loh. Orang tahu sendiri, kamu nggak ada yang kayak cerita, wah lihat pasanganku selingkuh sama sini, nggak ada. Kamu diam aja, kamu tutup aibnya. Tapi lama kelamaan dia ketahuan juga. Lama kelamaan dia ketahuan juga, dan apa? Mulai tertutup nih, ya. Rezekinya tertutup, ya. Orang-orang udah mulai tahu kelakuan dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman dia menjadi sesosok orang yang kayak apa ya? Bisa dibilang mencoba untuk besar hati. Dia ini mencoba kayak kayak apa ya? Aku bilang itu dia mencoba kayak apa ya? Mengikuti flow aja, mengikuti arus gitu. Tapi teman-teman di balik semua itu, ini adalah gambaran orang yang sudah kelelahan, ya. Orang yang sudah capek gitu. Orang udah lelah, udah capek gitu ya. Karena apa ya? Pergi ke sini orang tahu dia akan aksi bejatnya. Pergi ke sini orang udah tahu. Lamar kerja sini orang nggak mau terima, ya. Karena kalau identik dengan perselingkuhan tuh sulit ya untuk di dunia pekerjaan, ya. Namanya udah tercoret kayak di blacklist gitu loh, ya. Coba dia kayak apa ya, bisa dibilang berbesar hati ya. Kayak udah nyantai gitu ya, udah nyantai mencoba ikuti arus tapi tak bisa. Ya pasti malu teman-teman. Karena ini termasuk hukum karma yang sangat berat ya. Orang-orang tahu akan kebejatan kita, apalagi perselingkuhan. Berat banget. Ini termasuk salah satu azabnya dia ya. Selain rezekinya seret ya, dia malu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kayak memakai topeng ya. Ya, tuh pentakel ini kayak topeng ya. Di depan orang dia akan tersenyum, dia akan cerita yang baik-baik gitu. Aku ini baik-baik saja. Ya, nggak masalah, itu biasa, aku kan bad boy gitu, bad girl ya, selingkuh tuh hal yang biasa. Tapi sebenarnya dalam hatinya menangis ya, jatuhnya depresi. Ya, kayak memakai topeng ya, kesana sini ya dibilang baik-baik saja, padahal sebenarnya ya enggak gitu ya. Padahal sebenarnya hatinya meronta-ronta, menjerit-jerit gitu ya. Udah capek gitu ya. Karena teman-teman dia udah terlalu dalam gitu. Mau diakhiri ya kayak mana, orang udah tahu ya busuknya dia gitu. Maka itu teman-teman jangan coba bermain dengan api ini dia. Karena kalau api udah membakar ya, nggak akan bisa padam. Kalaupun dipadamkan ya, yang bekas bakarannya ya tidak akan hilang gitu. Akan membekas gitu. Apalagi di kamu yang diselingkuhin gitu. Pasti sangat membekas banget. Tapi itulah tadi, karena kamu dengan berbesar hati ya, orangnya legowo gitu ya, dan ada lindungan dari leluhur juga ya. Tanpa disebutin nih, kebuka sendiri aib-aibnya dia ya, kebongkar sendiri gitu. Nih, yang dulunya keluarga bahagia ya jadinya nggak happy. Yang dulu bukan mungkin dengan keluarga dengan kamu saja, tapi keluarga dia sendiri ya, itu pun yang mungkin selalu membela dia pun akhirnya ikut andil untuk tidak membela dia. Karena keluarganya pun ikut malu teman-teman. Awalnya mungkin ibunya, ayahnya itu selalu membela, salah kamu nih, dia selingkuh karena kamu mungkin kurang waktu, karena ini. Ya namanya orang tua pasti akan membela anaknya gitu. Tapi lama kelamaan karena semua orang sudah tahu ya, ikut membela, ya akan malu keluarga ini. Nanti tentu orang akan ngecap, oh ternyata keluarganya yang membela. Pantasan dia berani selingkuh. Karena takut dituduh seperti itu, akhirnya keluarganya pun meninggalkan dia, ya. Barulah dia terbuang. Barulah kamu yang dulu selama ini selalu salah di mata keluarganya baru terlihat benar, ya. Baru orang tahu, oh ternyata bukan kamu yang salah. Nih,
Mari kita lihat lagi ya. Sorry, aku pause dulu. Maaf ya teman-teman, tadi tripodnya ngeleot ya. Kayaknya aku beli tripod baru dah. Aku akan tarik lagi ya. Azab si pasangan yang selingkuh ini. Oke. Terus aku melihat di sini teman-teman, jalannya tertutup gitu ya. Jalan yang tertutup ini maksudnya apa teman-teman? Itu tadi guys ya, karena orang udah mulai tahu ya. Perselingkuhan itu teman-teman di kalangan masyarakat umum itu tuh suatu hal yang tabu ya. Aib ya teman-teman. Jadi kayak dia mau bekerja tadi aku bilang susah ya, sulit gitu. Mau buka usaha juga orang jadi malas gitu ya, karena orang tahu buruknya aja gitu ya. Jadi apa-apa ketutup nih. Itulah tadi teman-teman. Jadi maka itu ya ada perzinahan itu menutup rezeki ya, memang benar nih dia, ya kan? Jatuhnya perzinahan itu ya, selingkuh ya. Nih tertutup rezekinya, seret gitu sana sini gitu. Lamar kerja susah, buka usaha susah gitu. Jalannya tertutup, ya. Keluarganya aja pun akhirnya apa? Meninggalkan dia nih. Bahkan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang dia hilang semua. Misalnya di sini dia sebelumnya itu jabatannya tinggi, atau mungkin baru dapat naik jabatan, atau mungkin dapat rezekinya banyak, hilang semua. Kesempatan-kesempatannya hancur. Itu tadi tuh guys, ini termasuk azabnya dia ya. Udah dikasih Tuhannya mungkin pasangan yang cantik, yang ganteng seperti kamu ya. Udah dikasih pasangan yang setia kayak kamu ya. Diselingkuhin. Udah dikasih jabatan yang enak, ya udah dikasih rezeki yang enak gitu nih, habis ditutup semua. Jadi dia kayak ini salah satunya pindah kota pun orang mungkin udah mulai tahu juga, tapi harus pergi tempat yang jauh mungkin untuk mulai dari nol dia ini. Nih, lihat nih ini tadi ya. Untuk dia bisa kembali ini ya betul-betul harus mulai dari nol tuh tadi guys. Pindah tempat yang sangat jauh mungkin udah terjadi. Mungkin cara ngatasinya dia mungkin pindah kota terdekat mungkin orang masih tahu gitu. Jadi mungkin dia akan pindah di tempat yang sangat-sangat jauh ya. Jadi teman-teman, inilah pembacaan mengenai azab ya untuk pasangan yang selingkuh ya. Teman-teman, ini di sini bukan aku untuk ngejudge orang atau aku menghakimi orang. Tapi teman-teman, hal yang tidak baik itu tidak wajar kalau kita benarkan ya. Kalau yang salah itu tetap harus kita salahkan ya. Perselingkuhan itu tidak ada kebenarannya, teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah terjebak, aku sarankan ya sebelum menjadi orang lain tahu atau apa, belum menjadi api yang sangat besar, disudahi dan diakhiri sebelum itu terjadi yang tidak diinginkan. Ya, ini udah yang contoh yang terjadi udah yang sangat membesar sekali ya. Semua orang udah tahu kayak gini jadinya. Akhirnya nggak ada yang bagus ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aku akhiri saja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.